Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pantun ya. Pantun ini merupakan salah satu karya sastra lama eh, dalam bentuk tulisan. Nah, pantun ini kadang sering tertukar dengan syair. Nah, kali ini kita bahkan awali dengan membahas ciri-ciri dan pantun sekalian dengan kita sekalian bedakan apa perbedaan pantun dan syair ya. Nah, di sini pantun yang sebelah kiri. Pantun ini terdiri dari 4 baris. Jadi penulisannya ada 4 baris, kemudian bersajak A, B, A, B. Bersajak ini merupakan huruf vokal yang ada di belakang tiap baris ya. Misalkan baris pertamanya, baris ketiga pun ikutnya, atau A juga ikut A. Yang ketiga dan keempat ini sama-sama B, maksudnya bukan sama-sama B, tapi maksudnya adalah yang kedua dan yang keempat ini sama, mau I juga, O juga, atau T, ini pun T juga, seperti itu. Jadi yang baik baris pertama sama dengan baris yang ketiga akhirannya, yang kedua sama dengan akhiran yang keempat. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata saja. Jadi tidak boleh terlalu panjang sampai misalkan membuat cerita panjang sampai akhir buku gitu ya. Nah, setiap baris hanya cukup 8 sampai 12 suku kata saja. Minimal 8 sampai 12 ya. Tidak boleh lebih terlalu banyak gitu dari 12 ataupun terlalu kurang dari 18. Suku kata itu misalkan aku, anak, sehat. Nah, itu 6 berarti masih kurang. Tambahin lagi sampai 8 ataupun 12 di tiap barisnya ya. Nah, kemudian di pantun ini kan tadi terdiri dari 4 baris, 1 2 3 4. Nah, yang dua awal ini merupakan sampiran atau stimulus ataupun eh, apa ya? Gerbangnya, pembukanya yang akan membawa kita ke isinya. Nah, untuk sampiran ini tidak harus eh, nyambung dengan apa yang ingin disampaikannya. Misalkan mau menyampaikan tentang nasihat untuk rajin belajar, tapi sampirannya tentang buah-buahan itu boleh, mau tentang kendaraan, mau tentang jalan-jalan itu boleh. Yang penting kalau di pantun ini adalah sampiran sajaknya A, B, A, B, dan juga yang ke satu, kedua ini sampiran, dan yang ketiga, empat isi. Nah, berbeda dengan syair. Syair ini sama-sama terdiri dari 4 baris, tapi sajaknya ini A, A, A semua. Jadi semua akhiran dari sajak ini hurufnya sama, kalau mau A, A semua, I semua, O semua di akhirannya. Nah, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ini sama, kemudian setiap semua baris ini merupakan isi. Kalau yang pantun tadi kan ada sampirannya, yang awal 1 dan 2. Kalau di syair ini keempat-empatnya merupakan isi ataupun amanah yang akan disampaikan dalam syair tersebut. Kita lanjut. Nah, ini contoh pantun ya. Tumbuh kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ini di sini ada 4 ya, 4 baris. 4 baris, 1 2 3 4. Nah, kita hitung ya suku katanya. Tumbuh kokoh berdiri gagah. Nah, ini ada 9 berarti masuk. Semuanya ini 8 sampai 12 suku kata setiap barisnya. Kemudian, nah, yang ke satu dan kedua ini merupakan sampiran, sedangkan yang ketiga dan keempat adalah isi. Maksudnya nih, isi yang akan disampaikan adalah tentang mencegah ataupun juga mencegah dan juga mengobati. Namun sampiran yang menjadi kalimat-kalimat awalnya ini tentang berdiri tegak, gagah, dan juga tentang pohon jati ya. Jadi berbeda. Ini ciri dari pantun biasanya seperti ini, berbeda antara sampiran dan isi. Namun yang paling penting adalah apa yang akan disampaikan pada isi ini. Kemudian sajaknya A, B, A, B. Nih, sajak A, B, A, B maksudnya adalah yang ke satu, baris ke satu dan baris ketiga ini sama nih. Di sini ditandai AH, AH. Gagah dan juga mencegah ya, sama-sama AH. Kemudian ataupun boleh juga misalkan sama A-nya saja A, ini pun A. Ataupun lebih baik kita mencoba itu boleh. Misalkan tidak sama A, tapi yang penting ada A-nya saja.
huruf vokalnya yang sama. Kemudian yang ini yang kedua dan yang keempat sama-sama T atau sama-sama I ya. Ini lebih baik juga I ataupun T. A, B ini pantun. Kemudian syair. Nah, syair ini sama 4 baris, kemudian suku katanya pun sama 8 sampai 12. Namun di sini nih semuanya merupakan isi. Semuanya merupakan apa yang ingin disampaikan dari syair tersebut. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga hari tuamu. Tidak ada sampirannya. Ya. Nah, sajaknya ini a atau semuanya sama. Ini mu atau u ya sama semua. Ini syair. Nah, kita masuk ke apa saja jenis-jenis pantun. Nah, pantun dapat dikelompokkan menjadi dua ya berdasarkan yang pertama berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan usia. Kita ke usia dulu. Nah, berdasarkan usia dibagi menjadi tiga, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan juga pantun orang tua. Untuk pantun anak-anak ini biasanya bercerita tentang kehidupan anak-anak, tentunya tentang kegembiraan, tentang bermain gitu. Nah, contohnya hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Tuh, tentang bermain bersama teman. Nah, kalau pantun orang muda ini biasanya isinya tentang perkenalan ataupun masa-masa muda, kemudian tentang kasih sayang, juga biasanya tentang meraih cita-cita, perjuangan. Ini pantun orang muda ya. Berbeda lagi dengan pantun orang tua, ini biasanya berisi tentang nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau kepada generasi-generasi yang di bawahnya. Ini adalah pantun orang tua. Nah, selanjutnya ini pantun berdasarkan isinya. Nah, di sini cukup banyak ya. Maka ada lebih lagi dari ini. Ini yang biasanya saja. Biasanya ada pantun-pantun ini. Pantun nasihat. Nah, pantun nasihat berdasarkan isinya tentu pantun nasihat ini berisi tentang nasihat apa yang harus dilakukan, apa yang baik berdasarkan moral ataupun budi pekerti. Ini masuk ke pantun nasihat. Contohnya, sore hari berawan jingga jelas terlihat di atas bukit. Isinya, jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit ya. Di sini ada ga dan ga it. Nah, ini isinya tentang kita harus menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Ya. Ini pantun nasihat. Kemudian ada pantun kiasan. Pantun kiasan ini biasanya berisi di dalamnya ada kata-kata kiasan. Misalnya ada di isinya ya. Ada di atas awan, masih ada awan. Oh, contohnya Bapak ada nemu tadi. Oh, ini ya. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadilah orang jangan sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, ada kata-kata kiasan seperti itu. Masih ada langit di atas langit, ataupun jangan besar kepala, jangan panjang tangan, ataupun kata-kata kiasan yang lainnya. Kemudian ada pantun kepahlawanan, ini biasanya menceritakan atau ada menyebutkan tentang pahlawan-pahlawan ataupun tentang perjuangan, ini kepahlawanan. Kemudian pantun perkenalan, ini tentu saja tentang mengenalkan diri atau biasanya menjawab perkenalan orang lain. Ini masuk ke pantun perkenalan. Kemudian pantun perpisahan. Nah, pantun perpisahan ini juga pantun yang isinya merupakan perpisahan. Kemudian ada pantun jenaka, yaitu pantun-pantun yang isinya humor gitu. Sesuatu yang lucu, sesuatu yang menggelitik, atau biasanya menyindir orang lain tanpa membuat orang lain tersebut tersakiti ataupun tidak merasa disakiti gitu. Ini pantun jenaka. Hal-hal yang lucu di sini dibuat pantun, merupakan pantun jenaka. Kemudian ada pantun teka-teki, berisi ya pantun yang akhirnya menanyakan sesuatu gitu ya. Ini pantun teka-teki. Tadi pesan contohnya. Pantun teka-teki. Oh, burung nuri burung dara terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Nah, apa itu? Berarti dia menanyakan sesuatu. Yang makin diisi semakin ringan. Nah, itu pantun teka-teki. Nah,
Ini biasanya kan bisa juga dijawab lagi dengan pantun. Jadinya nanti itu berbalas pantun, saling bertanya, saling berjawab, itu namanya berbalas pantun. Nah, itu dia ya. Oh, cukup. Nah, materi tentang pantun hari ini, apa itu pantun, ciri-cirinya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, untuk tugas hari ini silahkan membuat 2 pantun disertai dengan jenis pantunnya. Misalkan mau buat pantun jenaka, satu tulis pantun jenaka, pantunnya apa. Kemudian pantun kepahlawanan, misalkan jadi pantun jenaka dan pantun kepahlawanan contohnya. Boleh apa saja, dua contoh jenis pantun ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan banyak suara terganggu ya, karena mungkin di sini lingkungannya sedang tidak kondusif. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.